Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bi, aw waladin shalihin yad'u lah." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibunda tercinta Ibu Hajah Asnah Ismail, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah kuatkan iman dan Islamnya. Allah berkahkan rezekinya. Allah banyakkan amalnya dan senantiasa bisa membimbing dan mendoakan kita selalu. Kakak, adik, ipar, keponakan yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana dengan izin Allah pada malam ini kita dapat hadir bersama berkumpul di kediaman ibunda kita tercinta dalam rangka haul ketiga untuk mengirimkan doa setelah 3 tahun kita ditinggalkan oleh ayahanda tercinta almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid. Teriring doa kepada almarhum, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya. Amin. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin. Allah lapangkan dan terangkan di alam kuburnya. Amin. Dan Allah redho kepadanya serta menempatkannya nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Seluruh keluarga besar yang dirahmati Allah, kalau malam ini kita menghadiri haul yang ketiga berpulangnya ke rahmatullah ayahanda tercinta almarhum Haji Ismail bin Haji Abdul Hamid, di samping kita akan kirim doa buat almarhum, tapi tentunya malam ini kita mengingat-ingat kembali perjalanan kehidupan dan semasa almarhum hidup bersama-sama kita. Dan kita pasti punya sepakat, kita merasakan dan meyakini bahwa ayahanda tercinta selama hidupnya kita merasakan dan kita merasa bangga karena beliau adalah ayah yang terbaik buat kita. Betul. Bayangkan
Ini mungkin anak-anak yang baru sih belum tahu bagaimana kehidupan almarhum. Bayangkan beliau adalah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istri. Beliau adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan begitu sayangnya kepada anak-anaknya. Subhanallah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 32 tahun almarhum bekerja sebagai awak armada bis, bekerja di PT Gamadi, Maya Sari Bakti, dan terakhir membawa bis tingkat. Taulah kita bahwa almarhum bekerja setiap hari, berangkat sebelum waktu subuh untuk mengejar bisa sholat subuh berjamaah di Pul PT Gamadi di Dan Mogot, dan pulang malam hari jam 9. Karena apa? Tanggung jawab ingin menafkahkan seluruh keluarganya. Dulu berangkat malam, pulang malam, kendaraan yang ada malam itu yang bisa dipakai cuman becak. Bayangkan berangkat pagi buta, pulang malam, naik becak. Dan di Tanjung Duren itu terkenal ganasnya begal yang berada di persimpangan jalan. Tuh, Tanjung Duren dulu ganas begalnya. Tapi ayahanda kita alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu. Ayahanda kita juga almarhum yang telah mendidik dan membesarkan kita, menyekolahkan kita, mengajarkan kita pendidikan agama, hingga subhanallah, ini kita anak-anaknya yang 9 bersaudara, 10 yang satu telah berpulang ke rahmatullah di usia muda. Kita yang masih ada sampai sekarang 9 saudaranya, alhamdulillah berkat bimbingan beliau, berkat ajaran beliau, berkat doa almarhum, kita menjadi orang-orang yang sukses. Betul. Coba lihat 9 bersaudara yang ada, semuanya sudah berumah tangga. Betul. Semuanya sudah dikarunia putra dan putri yang soleh dan solehah. Semuanya pada punya rumah, pada punya kendaraan, dan aset-aset lainnya. Semua keberhasilan kita berkat bimbingan ayahanda kita. Tapi hebatnya, selama ayahanda kita masih ada, melihat anak-anaknya berhasil, tak pernah sekalipun meminta kepada kita berupa materi. Betul? Subhanallah. Dan kita juga bersyukur, kita merasa bangga, dan kita merasa tersanjung dalam kehidupan kita di alam dunia ini, karena juga kita memiliki ibunda terbaik dalam kehidupan kita. Subhanallah, ibunda kita ini yang karomahnya, doanya tidak akan ada penghalang, langsung sampai kepada Allah dan diizabah oleh Allah Subhanahu. Tahukah kita bahwa sebagian malam, setiap malam ibu kita terbangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud dan mendoakan kita semua? Tahukah kita, pada saat ketika ibunda kita makan, ibunda kita berpikir, ya Allah, apakah anak cucu saya sekarang mendapatkan makan? Yang dipikirin anak cucunya. Ketika malam tidur, hujan deras, petir pun menggelegar, ibunda tidak punya rasa takut. Yang ada di benaknya, ya Allah, selamatkanlah anak cucu saya dari hujan deras dan petir yang menyambar. Sempat-sempatnya mikirin kita, anak cucu keturunannya. Kan beda dan kebalikannya sama kita. Maaf, mungkin terkadang ketika hujan deras, petir menyambar, kita tidur asik nyenyak bersama keluarga kita, tak terpikir oleh kita bagaimana keadaan tidur ibu kita yang sendirian di rumah. Ketika kita makan enak bersama anggota keluarga kita, kita santap makan itu begitu lezatnya, tapi terkadang kita tidak ingat ibu kita makan apa ya di rumah. Ketika kita refreshing, rekreasi bersama keluarga,
happy dan gembiranya kita. Tapi maaf, terkadang kita lupa sama ibu kita, pergi beberapa hari refreshing, telepon saja tidak, sementara ibu kita panjang mata menunggu kedatangan kita karena tidak tahu anaknya sedang kemana. Ada yang begitu? Insya Allah tidak. Tapi begitulah luar biasanya. Maka keberhasilan kita anak-anaknya ini, terutama saya dan kakak serta adik-adiknya yang laki-laki, mohon maaf nih, kita anak-anaknya yang laki-laki yang 7 orang. Ketika ibu kita sudah melahirkan kita dengan susah payah, mendidik dan membesarkan kita dengan penuh kelelahan, menyekolahkan kita sehingga kita menjadi orang yang berhasil, pada saat akan mendapatkan hasil, jatuh cinta sama gadis lain. Betul. Tertarik sama wanita lain. Berbagi rasa cintanya yang tadinya sepenuhnya cinta kepada ibunda, beralihlah rasa cintanya kepada istri yang dicintainya. Apakah ibu kita kecewa? Maaf, tidak. Apakah ibu kita cemburu? Maaf, tidak. Ibu kita bangga dan bahagia karena menyambut datangnya mantu, seorang wanita yang akan menjadi bagian dari keluarganya. Subhanallah, mulianya hati seorang ibu, tak pernah cemburu, tak pernah kecewa ketika anak laki-laki yang sudah dibesarkan, dididik menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil, ternyata hidup bersama wanita lain. Karena apa? Karena memang ketika seorang ibu mendapatkan mantu yang ada rasa bangga dalam dirinya, tidak berpikir yang lain-lainnya. Maka oleh karena itu, wahai anak-anak laki-laki, masih ada dalam diri kita tanggung jawab kepada ibu kita. Maaf, ini andaikan suatu hari nih, suatu saat ibu kita datang ke rumah kita nih yang laki-laki, ngambil sebagian harta yang kita punya halal, karena itu masih menjadi haknya. Awas, hukum nih. Malah kalau mazhab Imam Hambali menjadi hak mutlak ibunya, mau ngambil berapa saja hak. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, itu menjadi hak ibu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau ibu kita datang ke rumah kita, mengambil sebagian harta yang kita punya di anak yang laki-laki, dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya, halal, karena itu masih menjadi haknya ibu kita. Tapi apakah ibu kita pernah begitu? Apakah ibu kita pernah meminta? Tidak. Sepanjang hidup ini saya belum pernah mendengarkan umi kita meminta sesuatu dari kita yang berupa materi. Oleh karena itu, wahai kalian anak laki-laki, termasuk saya yang menjadi bagian dari anak-anak laki, penuhi hak itu, berikan hak ibu kita walaupun dia tidak memintanya. Paham? Paham? Hukum mesti disampaikan. Itu makanya orang sebelah dari laki-laki umi, kalau anak laki-lakinya memberikan sesuatu, itu hak ibunya, nggak boleh dihalangi, nggak boleh dijaga, nggak boleh dilarang. Kalau bisa nganjurin, oh cakep, mantu soleh, oh cakep, ibu kita senang, walaupun anak saya sudah hidup bersama wanita itu yang sekarang menjadi mantu saya, tetapi ternyata lewat mantu saya selalu mendorong anak saya untuk memperhatikan ibunya, walaupun tanpa diminta, berikan hak itu kepadanya. Insya Allah. Adik, kakak, ipar dan ponakan, seluruh keluarga besar almarhum Haji Ismail, yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, mungkin terkadang tetangga suka berkelakar nih sama kita. Si A wajahnya yang paling mirip ya sama almarhum. Si B suaranya paling mirip ya sama almarhum.
Sekarang miripnya wajah belum tentu miripnya kualitas ibadah. Miripnya suara enggak menjadi urusan kalau tidak diimbangi dengan miripnya ibadah ayah kita. Sebab sepanjang hidup perjalanan kehidupan kita, Masya Allah, ayahanda kita orang yang ahli ibadah. Kita semua menjadi saksi bahwa ayahanda itu merupakan ahli kebajikan. Bayangkan ketika beliau sudah pensiun, dia menjadi orang yang luar biasa ahli ibadahnya. Semasa-masa kerja pun tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi ketika usianya sudah 60 tahun, sudah pensiun, dia berusaha untuk meluangkan dan menggunakan waktunya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Dia melaksanakan sholat tahajud dan duha secara rutin. Dia zikir dan membaca Al-Quran sering dan hampir setiap hari. Dan sosialisasinya dengan masyarakat begitu bagus. Dia aktif di masjid dan bahkan menjadi ketua masjid puluhan tahun. Luar biasa, kita menjadi saksi almarhum adalah dari kalangan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yakin akan mendapatkan surganya Allah. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa almarhum adalah ahli kebajikan, kalau kita sudah yakin bahwa almarhum adalah ahli ibadah, gimana ini kita? Ada enggak yang seperti almarhum? Karena apa? Kan suatu saat juga kita akan menyusul almarhum. Kalau ayahanda kita yakin kita bahwa kembali kepada Allah dengan membawa amal kebajikan yang banyak, dia ahli ibadah dan dia insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Ada enggak yang kira-kira bisa mengikuti jejak almarhum? Kenapa kullu nafsin za'iqatul maut? Kita semua nih para camat, calon-calon mati. Faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya ajal tiba, tidak ada di antara kita satupun yang bisa memajukan atau memundurkan walau hanya sesaat. Kakak dan adik-adikku, ipar serta para ponakan keluarga besar almarhum Haji Ismail yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan loh oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu ingkar kata Allah? Yang dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan, dan aku hidupkan kembali, dan kepada pulah kamu nanti akan dikembalikan kata Allah. Kita dulu mati belum ada, sekarang kita ada, lahir ke alam dunia lewat siapa? Rahim seorang ibu, rahim ibu kita yang tercinta dan mulia. Ini sekarang kita hidup di dunia nih, kalau boleh kita bagi tahapannya nih. Nih tahapan kehidupan kita di alam dunia, kalau kita hitung dengan usia 1 sampai 20 nih masa-masanya kita belajar, membekali diri kita dengan ilmu, persiapkan diri kita untuk menyongsong masa depan. Umur 20 tahun katakanlah lulus S1, kita mulai bekerja, maka usia 20 sampai usia 40 inilah masa kerja kita, masa kita meniti karir, masa kita berusaha mendapatkan dunia. Maka orang yang sukses itu ukurnya lihat di usianya 40 tahun, itulah puncak keberhasilan atau puncak prestasi dan puncak karirnya seseorang. Kalau udah 40 sampai 60 ini masa turunnya ya. Jadi kalau 40 kita udah jaya, udah sukses, berhasil, kita 40 tahun kita sudah mulai berorientasi mikirin amal, mikirin bekal. Kalau kita kebetulan orang yang sukses, banyak harta, harta itu lebih banyak kita pergunakan untuk beramal.
Tuh, kenapa 40 sudah mulai turun, tenaga kita sudah mulai turun, pikiran kita mungkin sudah mulai kurang, turun sampai 60. Nah, kalau 60 itu bonus. Nah, jadi usia 60 ke atas udah nggak boleh mikirin lagi banyak dunia, nggak boleh berambisi lagi mengejar dunia, nggak boleh lagi mencari kesenangan dunia. Yang ada umur 60 lagi sudah mutlak pikirin urusan untuk mencari bekal di alam akhirat. Makanya kalau ada di antara kita yang sudah 50 tahun kita belum berhasil, kita masih ngoyo urusan dunia, gagal kita. Apalagi kalau kita sudah usia 60 tahun, kita masih mikirin dunia, kita masih mengumpulkan harta dunia, gagal kita. Apalagi kalau sudah usia 60 tahun masih macam-macam. Inilah berlaku tua-tua keladi, makin tua makin ada yang itu. Enggak ada. Ya belum ada yang 60 ke atas ya. Belum ada. Jadi ketika usia 60 tahun itu udah bonus. Kalau melihat usia Nabi itu 23, kalau memang bisa lebih, itulah bonus kita. Manfaatkan kesempatan ketika kita masih diberikan nikmat kehidupan untuk memperbanyak amal. Apa saja yang harus kita lakukan? Ada dua nih. Satu, hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dua, persiapkan diri untuk menghadapi alam akhirat. Satu, persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kita nggak tahu loh matinya kita dalam keadaan apa. Kita nggak tahu loh matinya kita kapan. Kita nggak tahu loh matinya kita husnul khotimah apa su'ul khotimah. Maka itu dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri supaya kita mati dalam keadaan baik, supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Persiapkan menghadapi kematian tersebut dengan cara apa? Satu, mungkin sering-sering kita jenguk orang sakit. Kalau ada keluarga, kalau ada saudara, kalau ada tetangga yang sakit, tengokin. Kenapa? Dengan kita menengok orang sakit, sadarlah kita betapa pentingnya nikmat sehat. Dan ketika kita melihat orang sakit, berapa banyak orang yang lewat sakit kemudian meninggal. Walaupun tidak semua orang yang meninggal didahului sakit, tapi dengan kita banyak menjenguk orang sakit, ingat kematian. Kedua, kalau bisa kita sering-sering membimbing orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kita bisa melihat bagaimana saat-saat orang yang sedang sakaratul maut begitu berat. Akhirnya takutlah dalam diri, ya Allah, jangan sampai kau jumpai sakaratul maut pada diriku dengan keadaan berat seperti ini. Takut kita pada mati. Ketiga, sering-sering ngantar jenazah ke kubur. Karena kita merasa, ya Allah, sekarang saya antarkan jenazah ini ke kubur, saya nggak tahu kapan mungkin saya juga akan diantarkan seperti ini. Jadi kita ingat sama mati. Dan yang keempat, banyak-banyak ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, sadarlah kita bahwa kita pun juga nanti akan menjadi penghuni kubur. Kita perbanyak mati. Dengan kita memperbanyak ingat kepada mati, insya Allah akan melahirkan amal-amal ibadah yang baik. Kedua, apa sih persiapan kita untuk menghadapi alam akhirat? Untuk menghadapi alam akhirat adalah satu, perbanyak amal. Kata Nabi, amal yang baik itu bukan amal yang banyak dikerjakan, tapi amal yang baik itu amal yang istiqomah walaupun sedikit. Nah, jadi kalau kita beramal biar sedikit tapi istiqomah, melajimkan, itu lebih bagus. Nggak bisa satu hari kita hatamkan 10 juz, besoknya seminggu kagak ngaji. Ah, gue ngaji langsung aja buat jatah seminggu 10 juz gue baca dari pagi sampai sore, besok gue libur 6 hari. Salah. Yang bagus ibadah itu biar sedikit tapi continue atau istiqomah. Kedua, memperbanyak jariah. Ini bekal nih. Jariah itu adalah pahala yang nanti akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia.
Apa jariah yang harus kita lakukan? Kan ada 3 tuh kata Nabi. Iza mata ibnu adama in qata amalahu illa min salasin, sadaqatin zariyah, au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Ada apabila mati anak Adam, putus amal perkara ibadahnya kecuali 3 yang akan terus mengalir pahalanya. 1, sedekah jariah. Jadi kalau ada harta kita sedekahkan, kita bantu pesantren. Masalah apalagi kalau kita tahu ada pesantren-pesantren habis Quran, kita sedekahin tuh Quran. Quran itu dibaca oleh santri tahfiz Quran bukan sehari sekali. 1 surat atau 1 ayat bukan hanya sekali. Bayangkan para penghafal Quran itu membaca Quran 1 hari, mungkin waktunya sudah gak kebatasan. Pagi, siang, sore, malam, dimana ada kesempatan. Setiap kali dibaca berulang-ulang tuh ayat dibaca supaya dia hafal. 1 ayat, 1 huruf, 10 kebajikan. Berapa banyak 1 hari santri hafiz Quran bisa membaca tuh Quran. Kalau kita sedekah jariah Quran kepada santri hafiz Quran, kita tinggal ngalir pahalanya walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Ya, sedekah jariah. 2 ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, ajarkan. Orang tua punya ilmu, ajarkan pada anak-anak kita. Anak-anak kita ngamalin. Selama anak kita ngamalkan, kita mendapatkan pahalanya. Apalagi kita sebagai guru atau bisa nasihatin orang, ajarkan walaupun 1 ayat. Orang yang kita ajarkan, kalau dia ngamalkan kebaikan yang kita ajarkan, walaupun kita sudah mati, terus mengalir pahalanya. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Didik, siapkan anak-anak kita menjadi soleh, karena itu aset jariah kita yang kalau kita meninggal nanti anak terus mendoakan kita, maka itu akan terus mengalir. Ini kita juga jariah dari ayahanda tercinta kita. Kita dididik, diajarkan agama, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat dan sebagainya. Maka jangan sekali-kali 1 waktu pun sampai kita lupa untuk mendoakan ayahanda tercinta kita atau orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Seberapa beratnya kita berdoa, minimal surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga yang kita persiapkan untuk berbekal nanti, berdoalah banyak kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.